Di sebuah pagi yang tenang di pelosok Kabupaten Wonosobo, suara motor tua terdengar di antara kabut tipis yang menyelimuti sawah dan pepohonan. Motor itu tak seperti kendaraan biasa. Di bagian belakangnya, terikat rak kayu sederhana berisi buku-buku berbagai warna dan ukuran. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya, senyum mereka merekah, mata mereka berbinar. Mereka tak menunggu mainan, bukan pula makanan. Yang mereka tunggu adalah cerita, ilmu, harapan, yang datang bersama seorang pria parubaya bernama Pak Ridwan. Pak Ridwan adalah mantan guru SD yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. Setelah pensiun, ia sempat berpikir untuk menikmati masa tua dengan tenang. Namun satu hal tak pernah lepas dari pikirannya, anak-anak di desa sekitar masih minim akses terhadap buku. Sebagai guru, ia tahu betapa buku bisa membuka cakrawala. Ia teringat masa kecilnya yang miskin, di mana sebuah buku bekas bisa membuatnya bermimpi jadi penulis, guru, atau bahkan petualang. Maka lahirlah ide sederhana, membawa buku ke tempat yang tak terjangkau perpustakaan. Motor lamanya disulap jadi perpustakaan keliling. Ia menamainya, motor buku. Tak ada gaji, tak ada sponsor, hanya ada keyakinan. Setiap pagi, ia membawa lebih dari 100 buku, menempuh perjalanan hingga 30 km. Melintasi jalan tanah berlubang, menyeberangi jembatan bambu, hingga kadang harus mendorong motor saat mogok. Hujan dan panas jadi teman sehari-hari. Buku-buku ia bungkus plastik, lalu dibuka satu persatu di bawah pohon, di halaman musola, bahkan di warung kosong. Di situ, anak-anak berkumpul. Mereka membaca, saling bertanya, mendengar cerita yang belum pernah mereka tahu. Kadang saya hanya membawa buku, tapi pulang dengan air mata haru, katanya. Dalam 2 tahun, lebih dari 15 desa telah ia kunjungi. Di tiap desa, anak-anak menantikan hari ketika motor buku tiba. Di balik halaman buku itu, mereka menemukan dunia baru, kisah ilmuwan, cerita rakyat, hingga panduan bercocok tanam. Salah satu anak, Fikri, dulunya pemalu dan tak bisa membaca. Setelah 6 bulan bersama motor buku, ia kini jadi juara kelas. Ia mulai menulis cerpen dan membacakannya kepada teman-temannya. Ibunya menangis saat menceritakan hal itu. Ada juga Nita, remaja perempuan yang tadinya putus sekolah karena merasa tak berguna. Kini, ia bercita-cita jadi guru karena kagum pada Pak Ridwan. Di balik semangatnya, ada kesepian yang tak selalu tampak. Istri Pak Ridwan telah meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anaknya kini merantau, dan hanya bisa menelpon sesekali. Namun bagi Pak Ridwan, kesepian itu terobati saat ia melihat senyum anak-anak. Baginya, mereka bukan sekadar pembaca buku. Mereka cucu-cucu semangat saya. Suatu malam, motornya rusak total. Ia sempat berpikir untuk berhenti. Tapi saat keesokan harinya ia tidak datang ke desa, anak-anak menunggu. Mereka menggambar motor dan menulis surat kecil. Pak Ridwan, kami tunggu cerita selanjutnya. Itulah titik balik. Ia memperbaiki motor itu, dengan sisa tabungannya. Berita tentang motor buku menyebar pelan. Komunitas mahasiswa datang membantu. Beberapa relawan mulai ikut dalam perjalanan. Toko buku lokal menyumbang koleksi bacaan. Bahkan seorang mekanik memberi servis gratis tiap bulan. Pak Ridwan tak menyangka, niat kecilnya menggugah banyak hati. Kini, ia membentuk komunitas, sahabat motor buku, yang terdiri dari pemuda-pemudi desa. Mereka belajar menjadi fasilitator baca, menyusun program literasi kecil-kecilan, dan mulai menciptakan efek domino literasi. Pak Ridwan kini bermimpi membangun taman baca permanen di 3 desa. Ia tahu, ia tak bisa selamanya mengandalkan motornya. Ia mulai menulis proposal, mengajukan ke dinas pendidikan, dan menghubungi alumni murid-muridnya yang kini sukses. Mimpinya sederhana, agar kelak, anak-anak desa tak harus menunggu motor buku datang. Mereka bisa membaca kapan saja, di tempat yang layak, bersama teman dan orang tua. Saya tak ingin dikenang sebagai pahlawan. Cukup dikenal sebagai orang yang tak lelah menyampaikan harapan lewat buku. Waktu berjalan, motor tua itu mungkin suatu saat akan berhenti. Tapi semangat Pak Ridwan tak akan pernah padam. Ia telah menanam benih di hati ribuan anak. Dan seperti buku, semangat itu bisa diwariskan, dibaca ulang, dan disebarkan. Hari ini, mungkin di desa kecil yang tidak kita kenal, seseorang sedang membuka halaman buku pertamanya. Mungkin ia akan jadi guru, dokter, penulis,
Siapa tahu, tapi semua itu mungkin, karena ada satu pria tua yang memilih untuk tidak tinggal diam.